Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Raklen Sehat Bahagia. Bagaimana dengan kabar konyo-konyo? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pagi ini setelah jogging, saya sebenarnya istirahat. Setelah istirahat, kemudian mandi. Tapi ternyata dalam waktu istirahat tiba-tiba tangan saya gemetar. Artinya apa? Saya lapar. Jadi saya harus makan dulu. Untuk konyo-konyo di rumah yang sedang menikmati sarapan, nikmati saja apa adanya. Sarapan hari ini seperti biasa ada nasi wadang, nasi sisa kemarin. Terus kebetulan tadi masak eseng-eseng terong, atau biasa orang di kampung saya menyebutnya sambal terong. Dan ada wadang tempe goreng 2 biji dan tahu goreng sebiji, plus tentu saja kerupuk. Ayo kita sama-sama menikmati makanan masing-masing, sarapan masing-masing. Saya di sini dan konco-konco di rumah. Dan tahan ini redek. Apakah konco-konco juga termasuk yang redek juga ketika kelaparan seperti saya? Makanya segera makan ya. Selesai jogging, makan sepiring penuh. Kalori terbuang sedikit tapi masuknya banyak. Bukan itu yang saya pikirkan ketika jogging. Saya jogging karena ingin bugar saja, jadi tidak ada urusan dengan menurunkan berat badan. Ya memang harus dikontrol saja agar tidak terlalu membengkak. Nabil sedang dimandikan, bersin-bersin, nggak tahan dingin. Ini salah satu tempat favorit saya untuk syuting. Lihatlah dindingnya yang alami. Ada macam-macam hiasan yang terbentuk secara alamiah. Minggu adalah hari yang sangat berharga buat saya. Kenapa? Karena aktivitas selama 6 hari sebelumnya itu benar-benar menyita, benar-benar menguras energi. Kayaknya saya pernah cerita juga tentang hari Minggu ya. Tapi nggak apa-apa, barangkali ada bagian-bagian yang belum saya ceritakan. Jadi hari Minggu sebisa-bisanya memang tidak ada kegiatan. Sebisa-bisanya, tapi dalam situasi darurat memang harus diikhlaskan ketika harus berkegiatan. Seperti hari ini. Nanti setelah ini saya mandi, persiapan langsung berangkat ke sekolah karena ada acara tertentu dengan anak-anak yang tidak bisa dilewatkan, artinya tidak bisa ditunda, harus bisa dilakukan secepat-cepatnya untuk menghemat waktu. Otomatis saya dan anak-anak harus mengorbankan waktu istirahat, waktu berkegiatan lainnya untuk sesaat bertemu untuk membahas sesuatu. Tidak lama sih, saya janjikan hanya 1 jam. Mudah-mudahan dalam 1 jam itu sudah ditemukan hal-hal yang penting yang menjadi titik tolak dari apa yang mau dilakukan berikutnya. Begitu jatuh. Masih tentang hari Minggu ada sebuah cerita. Ya begini, ternyata apa yang saya rasakan itu juga dirasakan oleh teman-teman seprofesi di tempat kerja, maksudnya di sekolah. Jadi mereka juga sama dengan saya, berharap hari Minggu itu benar-benar hari yang harus bisa dikosongkan. Kenapa? Untuk yang sudah berkeluarga, ya hari-hari bersama keluarga, menikmati apalah yang bisa dinikmati bareng-bareng. Terus yang terpenting juga mengistirahatkan ini. Saya dan teman-teman bekerja menggunakan ini, lebih banyak menggunakan ini. Kalau fisik kan paling hanya jalan dari ruang guru ke kelas, kembali begitu saja. Tapi ini yang terkuras, benar-benar terkuras. Jadi benar-benar butuh waktu khusus untuk bisa menurunkan ya tensi lagi ibaratnya. Menurunkan hal-hal yang sudah terlalu banyak masuk, sudah terlalu membebani, memepatkan benak. Dan itu butuh segera disegarkan kembali. Kalau tidak,
Jangan-jangan pada hari berikutnya, pada hari Senin nanti malah masih terbebani. Jadi betapa pentingnya hari Minggu. Ketika Bapak Kepala Sekolah ada rencana-rencana ini itu yang melibatkan hari Minggu, spontan kami bukan mengeluh sih ya, berharap ayolah kalau bisa digeser pada hari lain gitu saja. Dan alhamdulillah sering kalau tidak benar-benar dibutuhkan pada hari itu, Bapak Kepala Sekolah juga menggeser ya. Oke lah pada hari lain ya, serak-serak gitu diputuskan ya hari Minggu kosong. Itu jadi bekerja dengan otak ya, tingkat kelelahannya beda-beda. Kalau yang bekerja secara fisik misalkan bapak-bapak petani atau bapak-bapak tukang bangunan itu kan lebih ke fisik, tapi kami ini jadi kelelahannya itu benar-benar tidak bisa dibayar dengan rekreasi, kayak tidak bisa dibayar dengan duit. Kayak misalkan ayo hari Minggu tetap bekerja nanti dikasih duit, iya asik terima duit, tapi ini ya otak yang butuh untuk disegarkan itu rasanya benar-benar tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi istirahat ya istirahat saja lah. Di rumah apa yang dilakukan kita istirahat ketika hari Minggu? Ya apa saja, kalau saya sih biasa rebah-rebahan gitu sambil nonton video YouTube, nonton TikTok, nonton apapun yang bisa membuat saya jadi segar. Saya lebih ke arah yang apa ini lucu-lucu, jadi ketawa-ketawa gitu akhirnya fresh. Cuma begitu, dan tidak atau jarang menggunakan waktu libur itu untuk bepergian. Seperti saya ceritakan kemarin di video ketika di Malang di Jalan Ijen, saya cerita rekreasi memang dibutuhkan, tapi sekiranya itu akan melelahkan ya perlu dipikir ulang, atau paling tidak menempuh jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah agar cukup waktu untuk pulang, istirahat sampai menuju aktivitas berikutnya. Sambal terongnya enak banget, rasa asam dari tomat berasa nikmat, asam-asam nikmat dan tidak terlalu pedas. Belindrang tempe goreng ini saya selamatkan. Kebetulan potongannya tidak terlalu tebal, jadi nggak sampai basi. Kalau mau motongnya terlalu tebal, biasanya di tengah itu basi keesokan harinya. Tapi ini alhamdulillah tidak, jadi aman untuk saya makan. Ini kerupuk udel, mungkin bentuknya seperti pusar ya. Adakah orang yang pusarnya seperti ini? Hari ini kocok-kocok mau kemana dengan keluarga? Apakah sama seperti saya, beraktivitas di tempat-tempat dekat saja, ataukah berencana bepergian ke tempat yang jauh? Yang penting hati-hati, segala sesuatunya dipersiapkan. Kalau bawa kendaraan, ya mesinnya apakah sudah beres, bensinnya penuh, bannya, anginnya cukup, dan tak kalah pentingnya uang sakunya apakah cukup. Langit cerah hari ini. Yang berencana cuci baju aman, karena beberapa hari terakhir hujan terus menerus. Apakah konco-konco juga seperti saya? Setiap kali makan selalu ada bom. Jadi potongan lauk terakhir, apakah itu tahu atau ikan atau telur atau apapun, selalu disisakan sepotong terakhir setelah nasi habis dan yang lain-lain habis. Tinggal tersisa ini setelah suapan terakhir ditelan, ini dijadikan bom. Boom. Gak lucu ya? Selesai ya ini. Mungkin ada di antara kocok-kocok yang menduga ini teh. Bukan,
Ini adalah ramuan yang biasa saya minum jauh sebelum ada pandemi ya. Ramuan ini terbuat dari kunyit, jahe, dan asam Jawa. Kunyit, jahe, asam, terus saya tambahkan madu ketika minum. Jadi ketika membuatnya tidak dicampurkan lebih dulu madunya, nanti begitu mau minum saja dimasukkan. Saya pakai madu sasetan karena susah sekali cari madu murni di tempat saya. Kalaupun ada mahal, tapi misalkan ada saya rela beli karena memang sangat membutuhkan yang murni sebenarnya. Jadi nggak apa-apa lah untuk mengganti ya, entah kadar madu aslinya seberapa saya nggak peduli, yang penting bismillah ada madu, ada ramuan kunyit, jahe, asam, rasanya nikmat banget. Ayo, lain waktu saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat minuman ini. Tapi saya kan konco-konco di rumah juga sudah tahu kok, cuman yang versi saya seperti apa, tunggu saja. Nggak terlalu manis karena memang saya sukanya seperti ini. Cukup konco-konco, saya selesai sarapan. Dan konco-konco di rumah mungkin juga sudah selesai sarapan dan bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas. Setelah ini saya akan bersih-bersih, mandi, lalu berangkat ke tempat kerja untuk bertemu anak-anak untuk mendiskusikan sesuatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungan konco-konco yang sudah mendukung Rakelwen sampai hari ini. Saya berharap dukungan Anda tidak akan pernah putus. Dan saya akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik yang saya bisa, sambil terus belajar. Mohon maaf kalau selama ini video-video saya kurang berkenan ya. Ketemu lagi lain waktu dengan cerita-cerita yang berbeda. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.